Salam, perkenalkan nama saya Nehemia Wimpi Martai Siombing, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan rancangan kurikulum dengan judul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Kristen yang menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Tujuan dari pembahasan hari ini adalah bagaimana kurikulum pendidikan agama Kristen bisa adaptif dan transformatif, khususnya di konteks Indonesia yang beragam budaya dan perubahan sosial. Yang menjadi latar belakang adalah pendidikan agama Kristen di era kontemporer ini menghadapi tantangan yang begitu kompleks, sehingga memerlukan respon secara komprehensif. Globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara peserta didik memahami identitas mereka, nilai, relasi mereka dengan dunia, dan belum lagi fenomena sekularisasi, pluralisme agama, relativisme moral, dan penetrasi teknologi digital telah mengubah lanskap sosial kultural tempat pendidikan agama itu berlangsung. Sehingga tantangan utama dalam pendidikan agama Kristen itu menimbulkan adanya disorientasi nilai, karena paparan informasi yang begitu masif tanpa adanya filter yang memadai. Yang kedua adalah karena pemahaman iman yang dangkal dan ritualistik, sehingga gagal memberikan fondasi spiritual yang kokoh untuk menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Yang ketiga, dengan adanya dikotomi antara iman dan kehidupan sehari-hari, menciptakan kekristenan yang tidak relevan bagi pergumulan nyata generasi muda saat ini. Dan selanjutnya adalah ketidakmampuan berdialog secara konstruktif dengan keberagaman, menghasilkan sikap eksklusif ataupun sebaliknya, sinkretisme. Sikap sinkretisme ini adalah sehingga menghasilkan kehilangan identitas Kristiani yang sesungguhnya. Dan kalau kita memperhatikan konteks Indonesia, bagaimana Indonesia sangat memiliki keragaman etnis, budaya, agama, tuntutan harmoni dalam pluralitas, perubahan sosial yang begitu cepat, yang memerlukan pendidikan secara holistik, bukan hanya kognitif doktrinal, tetapi transformatif, dan praksis. Selanjutnya, yang menjadi landasan filosofis dan teologis dalam kurikulum ini adalah, yang pertama, mari kita melihat landasan teologisnya, yaitu konsep imago Dei. Dalam Kejadian 1 ayat 26 ayat 27 dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa setiap peserta didik adalah citra Allah dengan martabat dan potensi yang holistik. Dan selanjutnya, amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat 28, ini menghasilkan adanya integrasi dimensi evangelistik dan transformatif dalam pendidikan untuk menekankan pembentukan murid yang tidak hanya sekedar mengetahui kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran tersebut. Nah, selanjutnya yang menjadi landasan filosofis adalah, yang pertama, bahwa pendidikan itu sebagai wadah untuk pemulihan gambar Allah yang di dalamnya menyangkut pikiran, perasaan, dan tindakan yang selaras dengan kerajaan Allah. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan pribadi yang seutuhnya. Selanjutnya, pendekatan rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme sosial. Maksudnya adalah pendidikan harus menjadi agen perubahan dan rekonstruksi masyarakat. Sekolah dan gereja bukanlah menara daging, tetapi bengkel tempat peserta didik untuk dilatih, sehingga mereka mampu menganalisis masalah dunia dan merancang solusi berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Selanjutnya adalah filsafat Charlotte Mason dan teologi James Fowler yang menekankan bahwa pendidikan iman
pendidikan iman atau pembentukan iman itu merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi bukan dalam periode-periode tertentu, tetapi selama kehidupan manusia itu terus berlangsung, maka pembentukan iman itu akan terus berlangsung. Nah, itu adalah landasan filosofis dan teologis. Selanjutnya, mari kita memperhatikan visi, misi, dan tujuan dari kurikulum. Visinya adalah membentuk komunitas pembelajar Kristen yang dewasa secara spiritual, kritis intelektual, transformatif sosial, dan mampu mengintegrasikan iman dengan kehidupan global dan lokal. Untuk misinya adalah ada beberapa. Yang pertama adalah memiliki pemahaman teologis yang mendalam, kontekstual, dan relevan. Selanjutnya, memiliki kompetensi spiritual, moral, sosial untuk abad 21 ini. Selanjutnya, menjadi agen transformasi di gereja, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, mampu berpikir secara kritis dan memiliki refleksi spiritual. Dan selanjutnya adalah mampu mengintegrasikan teknologi dan literasi digital. Nah, itu adalah misi kurikulum, dan selanjutnya adalah tujuan dari kurikulum. Saya memberikan beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual, yang berbicara relasi hidup dengan Tuhan dan disiplin spiritual dan menghasilkan buah roh. Kognitif, pemahaman Alkitab, doktrin sejarah gereja, refleksi teologis atas isu-isu kontemporer atau isu-isu kekinian. Secara afektif, memiliki sensitivitas moral, empati, dan passion terhadap keadilan. Behavioral, keputusan etis, pelayanan komunitas, dan gaya hidup Kristiani. Relasional, memiliki relasi yang sehat, dialog yang respectful dalam keberagaman. Itu adalah visi, misi, dan tujuan dari kurikulum. Mari kita memperhatikan selanjutnya, yaitu adalah struktur dan strategi pembelajaran. Struktur, kita menekankan terhadap pendekatan spiral, yaitu tema yang berulang dengan kedalaman yang semakin meningkat. Jadi kurikulum dirancang ya dengan tema-tema sentral yang dikaji secara berulang, tetapi sampai kepada kedalaman dan kompleksitas yang semakin meningkat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan yang menjadi core kurikulum yang pertama itu adalah narasi Alkitabiah, ya, pemahaman Alkitab sebagai grand naratif dari penciptaan hingga rekreasi, bukan sekedar kumpulan cerita moral. Formasi spiritual, ya, membentuk pengembangan kehidupan doa, disiplin rohani, dan pengalaman ibadah yang otentik. Teologi terapan, ya, memberikan refleksi teologis atas isu-isu kontemporer atau teknologi, lingkungan, ekonomi, gender, dan keadilan sosial. Misi dan pelayanan, ya, keterlibatan praktis dalam pelayanan gereja dan transformasi sosial. Nah, untuk kontekstualisasi secara lokal, ya, integrasi kearifan budaya Indonesia dengan prinsip-prinsip kritis dalam hal kontekstualisasi. Jadi, menghargai budaya tanpa adanya sinkritisme. Begitu. Nah, itulah yang menjadi core kurikulum. Selanjutnya, kita akan ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dirancang dengan pendekatan eksperimental, partisipatori, dan transformatif. Nah, di sini ada beberapa poin-poin, ya, pembelajaran berbasis dialog dan inquiry. Maksudnya adalah menggunakan metode Socratic questioning untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, refleksi teologis, dan peserta didik didorong mengajukan pertanyaan secara otentik dan menemukan jawaban melalui eksplorasi teks Alkitab, gereja, dan pengalaman komunitas. Service learning, ya, ini mengintegrasikan pembelajaran dengan pengabdian masyarakat, pelayanan sosial, ya, di mana peserta didik melakukan pelayanan sosial di panti asuhan atau komunitas miskin atau proyek lingkungan, ya, dan diikuti dengan refleksi teologis atas pengalaman tersebut. Selanjutnya adalah naratif pedagogi. Ini menggunakan cerita-cerita dari Alkitab atau sejarah gereja atau biografi tokoh iman dan testimoni personal sebagai medium pembelajaran yang powerful untuk formasi identitas dan nilai.
Selanjutnya digital literasi dan teologi, ya, memanfaatkan teknologi digital bukan hanya sebagai alat tetapi sebagai konteks pembelajaran. Selanjutnya, case study dan dilema etis, ya, menganalisis kasus nyata dan mensimulasi dilema moral untuk mengembangkan kapasitas dan decision making berdasarkan prinsip-prinsip Kristiani. Nah, itu yang menjadi struktur dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, mari kita menuju pada integrasi dari nilai-nilai kekristenan. Nah, kita pahami dulu apa yang menjadi DNA dari nilai inti sebagai DNA dari kurikulum itu. Yang pertama adalah kasih agape, kasih tanpa syarat atau aksi konkret, ya, yang mencerminkan karakter Allah, kepedulian terhadap sesama, ya, termasuk kepada mereka yang berbeda dan juga kepada mereka yang terpinggirkan. Jadi pembelajaran mendorong aksi nyata secara konkret, tidak hanya sekedar konsep abstrak. Selanjutnya kebenaran dan integritas. Ya, ini komitmen kepada kebenaran Allah yang diwahyukan dalam Kristus dan firman-Nya. Dan integritas dalam menghidupi kebenaran tersebut. Selanjutnya keadilan dan salom. Ya, ini menjadi memiliki kesadaran bahwa ada begitu fakta-fakta ketidakadilan dan menjadi peacemaker di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pelayanan dan kerendahan hati. Ini merupakan model kepemimpinan Kristus, ya, sebagai pemimpin pelayan, menjadi paradigma untuk mengembangkan sikap melayani. Dan selanjutnya adalah stewardship, yaitu bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemberian Allah seperti talenta, ya, waktu, lingkungan, ya, secara produktif untuk kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama. Bagaimana mekanisme integrasinya? Ya, pertama, ya, pendidik harus menjadi modeling, menjadi contoh. Yang kedua adalah hidden curriculum atau kita menciptakan iklim dari sekolah, gereja yang mencerminkan komunitas yang sehat dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah explicit. Maksudnya apa? Ya, explicit teaching, pengajaran langsung tentang nilai-nilai dengan fondasi teologis yang kuat. Yang selanjutnya adalah experiential integration, ya, adanya integrasi dalam bentuk praktek nyata seperti proyek-proyek dalam pelayanan baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah reflective practice, ini refleksi diri dan memberikan konsisten untuk hidup di dalam kebenaran yang diyakininya. Nah, itu bicara tentang integrasi nilai kekristenan. Nah, selanjutnya, ya. Nah, sebagai penutup dan refleksi buat kita semua, yang harus kita pahami adalah bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen bukan untuk mempertahankan status quo, tetapi itu membentuk murid Kristus, ya, murid Kristus, yang maksudnya adalah, ya, pendidikan agama Kristen itu responsif terhadap globalisasi dan perubahan sosial, bukanlah sekedar upaya untuk mempertahankan status sebagai orang Kristen, ya, tetapi memiliki panggilan untuk membentuk generasi murid Kristus yang mampu hidup dengan penuh iman di tengah kompleksitas zaman, deeply rooted yet widely engaged. Nah, selanjutnya tantangan sebagai peluang, ya, tantangan sebagai peluang. Nah, kurikulum mengakui bahwa tantangan globalisasi bukan semata ancaman, tetapi juga peluang yang membuka ruang untuk misi Kristen yang lebih luas, akses terhadap sumber daya pembelajaran yang begitu kaya, dan kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas iman secara global. Selanjutnya adalah keberhasilan, faktor keberhasilan. Nah, di sini keberhasilan kurikulum sangat bergantung kepada beberapa faktor. Pertama, dari komitmen dari pendidik itu sendiri, ya, yang tidak hanya memiliki kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kehidupan rohani yang kuat. Dukungan ekosistem,
yaitu keluarga, gereja, dan komunitas iman yang secara koheren dalam nilai dan praktik, serta keterbukaan untuk dievaluasi dan merevisi keberlanjutan berdasarkan pengalaman implementasi dan perubahan konteks. Dan sebagai penekanan akhir bahwa kurikulum sebagai instrumen dalam tangan Roh Kudus yang menjadi guru agung kita untuk mentransformasi untuk mentransformasi kita sesuai dengan esensi mencintai Tuhan dan sesama dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Nah, itulah materi kita yang berbicara tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen yang menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Sekian pemaparan presentasi saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.